Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Fahmi Idris, NIM F1B020129. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum saya yaitu respon analisa sistem tenaga dengan dosen pengampu saya Pak Sultan STMT. Di mana percobaan satu itu studi aliran daya sistem transmisi. Di mana 1.1 unjuk kerja dan operasi sistem tenaga, di mana tujuan percobaannya adalah mendapatkan besar parameter jaringan transmisi berdasarkan jenis saluran dan konfigurasi saluran transmisi. Kedua itu mengetahui variasi pembebanan terhadap rugi-rugi saluran dan profil tegangan. Di mana yang ketiga itu mengetahui perilaku sistem ditinjau dari pergerakan sudut fase tegangan sudut bus berdasarkan dan arah aliran daya dari sistem akibat perubahan beban dan perubahan daya pembangkit. Di sana dasar teorinya itu B1 sistem transmisi. Saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit ke pusat beban atau gardu induk. Secara umum, kapasitas saluran transmisi diketahui melalui level tegangan saluran tersebut. B2 presentasi saluran. Berdasarkan panjang saluran yang dimodelkan, rangkaian ekuivalen untuk presentasikan saluran transmisi dibagi menjadi tiga, yaitu saluran transmisi jarak pendek, yakni dengan panjang saluran kurang dari 80 km. Saluran transmisi jarak menengah, yakni dengan panjang saluran 8 sampai 240 km. Dan saluran transmisi jarak panjang, yakni dengan panjang saluran lebih dari 240 km. Di mana B3 ini parameter saluran transmisi. Saluran transmisi listrik mempunyai dua parameter yang mengaruh kemampuan untuk berfungsi sebagai bagian dari suatu sistem tenaga, yaitu satu resistansi, B2 induktasi, L3 impedasi. Seri dibentuk oleh resistansi dan induktasi yang berbagi rata di perpanjang saluran. B4 jenis saluran kabel atau kawat. Kawat dan kabel listrik merupakan media penghantar tenaga listrik dari sumber tenaga listrik ke peralatan yang menggunakan tenaga listrik atau perubahan suatu peralatan listrik ke peralatan listrik lainnya. B5 di sini tipe bus pada studi aluran daya. Bus pada suatu sistem jaringan keterangan kelistrikan umumnya berbagi menjadi tiga kategori, yaitu generator bus, load bus, bus beban, dan slog bus. Dan masing-masing memiliki spesifikasi seperti besaran tegangan V, sudut fase dengan daya aktif atau daya sebenarnya V, dan daya reaktif I. C. Alat dan bahan. Perangkat keras berupa perangkat laptop dengan spesifikasi minimum platinum. 4. Memori gas dan proker lunak dan lain-lainnya. Di mana di sini kesimpulannya itu besar parameter jaringan transmisi berdasarkan jenis saluran dan konfigurasi saluran transmisi. A. Kawat, sebuah pengantar masif single solid konduktor atau beberapa buah yang tergabung menjadi satu dan terbungkus oleh bahan isolasi. Di mana B. Kabel, satu penghantar listrik, dua atau lebih masing-masing terbungkus bahan isolasi, bisa atau sama lainnya. Kemudian bersama terbungkus multi indikator. Dua penghantar listrik, dua atau lebih yang masing-masing terbungkus bahan isolasi, terpisah satu sama lainnya. Kemudian dipilih bersama. Dua variasi pembenaran yang dilakukan seperti pengubahan nilai daya aktif maupun daya reaktif yang diatur meningkat pada beban, menyebabkan tingkatan rugi-rugi daya yang ditanggung oleh slack bus ketika daya yang disuplai oleh bus pembangkit melebihi jumlah daya yang dibutuhkan oleh bus beban. Di mana yang ketiga itu daya aktif pembangkit ditingkatkan sistem pada bus beban dengan nilai contoh pada case yaitu 14 dengan 60 MW, 70 MW, dan 90 MW, menyebabkan sudut pada bus beban meningkat, yakni 0,052, 0,223, 0,54, dan daya aktif pada sel bus menurun dengan nilai 1 min 9 min 18 MW, sedangkan daya reaktifnya meningkat dengan nilai 47,5 60 ampere untuk daya aktif dan reaktif pada bus beban konstan dengan 60 MW daya aktif dan 34 daya reaktif. Ketika daya aktif dari beban meningkat, pergeseran sudut fase tegangan pada bus bangkit menurun, sedangkan pada seleguas konstan dengan nilai 0. Di mana subdanya ini
1.2 unjuk kerja pemodelan aliran daya, di mana tujuannya percobaan itu mengetahui perbandingan unjuk kerja metode-metode aliran daya seperti Gauss-Seidel, Knowlton, dan Victor-Koppel. Dapatkan perbandingan unjuk kerja dari tiap metode, ditinjau dari interaksi dan waktu konfigurasi untuk berbagai variasi pembebalan konfigurasi jaringan dan variasi pembangkitan. Yang ketiga itu mendapatkan perbandingan unjuk kerja dari tiap metode, ditinjau dari literasi dan waktu konvergensi untuk sistem tenaga, jumlah bus yang semakin besar atau banyak. Di mana dasar teorinya itu B.1 metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson sering digunakan dalam perhitungan aliran daya karena dengan metode ini iterasi yang dilakukan relatif lebih cepat konvergensi saat diproyeksi pada program meter. B.2 metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem perasamaan linear SPL berukur besar, profesi koefisien nolnya besar seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan literasi. B.3 metode Fast-Koppel dalam pengoperasian sistem tenaga listrik terdapat karakteristik yang unik, yaitu ada hubungan terdapat di antara daya nyata, sudut fase tegangan bus, dan antara daya reaktif besar dengan bus yang berarti bahwa jika ada perubahan yang tidak signifikan pada besar tegangan bus itu tidak menyebabkan perubahan yang besar bagi daya nyata, dan untuk perubahan yang tidak signifikan pada sudut fase tegangan tidak akan menyebabkan perubahan yang besar pada daya reaktif. Di mana sebenarnya itu adalah alat dan bahan, perangkat keras berupa speksi, dan lain-lainnya. Di mana prosedur percobaannya itu bisa dilihat. Di mana kesimpulannya adalah pada percobaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa pada metode Gauss-Seidel cenderung lebih banyak membutuhkan waktu dalam konvergensi dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu sebesar 0,09 detik sampai 0,01. Hal ini dikarenakan metode Gauss-Seidel lebih membutuhkan literasi untuk mencapai konvergensi daripada metode lain, yaitu sebesar 241 sampai 260, dan metode Newton-Raphson NR rata-rata membutuhkan waktu dan jumlah literasi lebih sedikit mencapai konvergensi, yaitu 0,01 detik dan paling literasi dibandingkan dengan metode Fast-Koppel dengan waktu rata-rata yakni 0,01 detik. Di mana yang kedua itu waktu dan jumlah literasi yang dibutuhkan untuk mencapai konvergensi paling lama didapatkan ketika menggunakan metode Gauss-Seidel, ya baik pada percobaan dengan beban, yaitu jumlah saluran berubah-ubah, maupun pada percobaan pada sistem transmisi yang berbeda-beda. Contoh pada case 14 yaitu mencapai waktu 0,09 sampai 0,11 detik. Yang ketiga itu metode Gauss-Seidel untuk mencapai konversi lebih lama dibandingkan metode lainnya. Contoh pada case 14 yaitu mencapai waktu 0,09 sampai 0,11 detik dikarenakan jumlah literasi untuk mencapai konvergen dengan metode jumlah literasi 241 sampai 260. Gauss-Seidel jauh lebih banyak dan bahkan sampai ratusan kali lipat jika dibandingkan dengan metode Fast-Koppel Newton-Raphson. Di mana di sini percobaan 2 yaitu studi aliran daya 3 fase sistem distribusi. Di mana di sini 21 studi aliran daya 3 fase beban seimbang hubung delta. Di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan profil tegangan untuk beban 3 fase seimbang dan pada sistem distribusi. Yang kedua itu mendapatkan rugi-rugi saluran untuk beban 3 fase seimbang pada sistem distribusi. Yang ketiga itu untuk mengetahui konfigurasi sistem. Nah, dasar teorinya itu B1 pengertian aliran daya. Aliran daya adalah suatu di aliran daya. Untuk mendapatkan informasi mengenai aliran daya atau tegangan sistem dalam kondisi operasi lunak. B.2 itu keseimbangan daya 3 fase. Suatu keseimbangan 3 fase dapat menjadi bila jaringan dengan hubung bintang atau hubung delta mempunyai beban yang tetap karena beban simetris arus balik yang mengalir sama dengan 0 masing-masing R1, R2 sampai R3. Mempunyai nilai yang sama namun berbeda nilainya dengan sebesar 120. Di mana B.3 ini hubungan transformator segitiga bintang, hubungan transformator bintang dan segitiga bintang atau delta Y merupakan hubungan belitan transformator 3 fase dengan belitan di sisi primer adalah segitiga delta dan pada sisi sekunder adalah bintang. B.4 yaitu presentasi komponen. Sistem tenaga dalam penganalisian sistem tenaga listrik dibuat presentasi pemodelan terhadap komponen-komponen sistem tenaga tersebut seperti generator, transformator, gadu induk, saluran transmisi, kapasitor, surut indikator, dan beban. Di mana sebenarnya itu studi aliran daya 3 fase beban tidak seimbang hubung bintang dan hubung delta. Di mana dasar teorinya itu ketidakseimbangan
beban pada transformator yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan di mana satu ketiga vektor arus atau dengan sama besar. Dua ketiga vektor saling membentuk sudut 110 derajat satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang adalah keadaan di mana salah satu kedua syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi. Kemungkinan keadaan tidak seimbang ada tiga, yaitu satu ketiga vektor sama besar tapi tidak membentuk sudut 110 derajat satu sama lain. Yang kedua itu ketiga vektor tidak besar tapi membentuk sudut 110 derajat satu sama lain. Yang ketiga itu vektor tidak sama besar dan tidak membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Di mana B2 itu hubung segitiga atau delta. Hubung segitiga adalah suatu hubungan transformator tiga fase di mana cara penyambungan ialah ujung akhir lilitan fase pertama disambung dengan ujung mula lilitan fase kedua, akhir fase kedua, ujung mulai fase ketiga, dan akhir fase ketiga dengan ujung mulai fase pertama. B.3 itu hubung bintang. Hubung bintang ialah hubungan transformator tiga fase di mana ujung-ujung awal atau akhir lilitan disatukan. Titik di mana tempat penyaluran dari ujung-ujung lilitan merupakan titik netral. Arus transformator tiga fase dengan kumparan yang dihubungkan bintang yaitu IA, IB, IC masing-masing berbeda. Di mana 2.3 itu pembebanan seimbang dengan tambahan komponen kompensator hubung bintang dan delta. Di mana tujuan percobaan ini untuk mendapatkan profil dengan untuk beban tiga fase seimbang pada sistem distribusi dengan tambahan kompensator. Dua, untuk mendapatkan rugi-rugi saluran untuk beban tidak fase seimbang pada sistem distribusi dengan tambahan kompensator. Tiga, untuk mengetahui konfigurasi sistem distribusi beban dengan seimbang dengan beban yang kompensator. Di mana ada teorinya itu B.1, kompensator hubung pada beban seimbang pada sistem tiga fase. Rangkaian hubungan kapasitor dapat berupa hubungan delta dan hubung bintang. Bila daya reaktif dan kapasitor tiga fase diketahui, maka besarnya kapasitas dari kapasitor dapat dihitung baik hubungan delta maupun bintang. 2.4, pembeban tidak seimbang dengan kompensator hubung bintang dan hubung delta. Di mana tujuan percobaannya itu satu, untuk mendapatkan profil tegangan untuk beban tiga fase seimbang pada sistem distribusi dengan tambahan kompensator. Dua, untuk mendapatkan rugi-rugi saluran untuk beban tiga fase seimbang pada sistem distribusi dengan tambahan kompensator. Tiga, untuk mengetahui konvergensi sistem distribusi beban tidak seimbang dengan tambahan kompensator. Di mana dasar teorinya itu adalah B.1, kompensator hubung pada beban seimbang. Yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang adalah keadaan di mana salah satu atau kedua syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi. Kemudian keadaan tidak seimbang ada tiga, yaitu A, ketiga vektor sama besar tapi tidak membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. B, ketiga vektor sudut tidak sama besar tapi membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Yang ketiga itu vektor tidak sama besar dan tidak membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Di mana alat dan bahan yang kita gunakan bisa dilihat di sini. Perangkat merupakan perangkat laptop dengan kapasitas minimum di platinum dan lain-lainnya. Di mana prosedur percobaannya, dan ini tampilan program PowerLab yang bisa kita lihat. Dan ini hasil dari dan analisa pengamatan kita yang telah kita lakukan pas praktikum. Dan ini juga hasil dan analisa pembahasannya juga. Dan ini hasil pembahasan. Di sini hasil dan analisa pengamatan juga. Dan ini hasil analisa pengamatan itu grafik konversi hubung bintang beban seimbang. Di sini juga grafik profil tegangan bintang beban seimbang. Dan di sini juga grafik rugi-rugi setiap saluran hubung bintang seimbang. Di mana kesimpulannya yaitu satu, grafik profil tegangan untuk beban seimbang hubung bintang pada delta menunjukkan bahwa terjadi penurunan magnitudo tegangan dari bus referensi sampai ke bus saluran. Karena semakin jauh jarak panjang maka akan semakin besar rugi-rugi pada saluran. Magnitudo tegangan fase A, fase B, dan fase C pada suatu saluran memiliki nilai yang sama. Hal ini disebabkan karena beban pada setiap fasenya seimbang. Dua, berdasarkan grafik, rugi saluran terhadap panjang saluran dapat dilihat dari saluran pertama sampai saluran 14. Besar rugi-rugi terjadi cenderung fluktuatif. Hal ini terjadi karena rugi-rugi saluran dipengaruhi oleh perjumlahan antara daya dari bus 1 ke J dan bus J ke C1. Hal ini sesuai dengan persamaan plus 12, di mana R dipengaruhi oleh panjang tiap saluran sesuai dengan penyelesaiannya. Di sini ketiga, berdasarkan grafik konvergensi, di atas dapat dianalisa bahwa semakin banyak literasi yang dilakukan maka error yang akan semakin kecil. Dari grafik di atas dapat dilihat juga dapat analisa bahwa sistem telah konvergensi pada iterasi kedua. Hal ini terjadi karena error yang terjadi telah memenuhi toleransi yang sudut ditetapkan, yaitu
10 sampai 4. Nah, hasil dari hasil pengamatan grafik kompresi hubung bintang beban seimbang. Ini juga profil dengan bintang beban seimbang. Di sini juga berdasarkan kesimpulan. Berdasarkan satu itu berdasarkan grafik profil tegangan di atas dilihat bahwa terjadi penurunan tegangan dari bus referensi sampai ke bus saluran. Karena semakin jauh jarak panjang saluran maka akan semakin besar rugi-rugi pada saluran. Fase A, fase B, dan fase C pada suatu saluran memiliki nilai yang tidak sama. Hal ini disebabkan karena beban pada setiap fasenya tidak seimbang. Nah, yang kedua itu berdasarkan grafik rugi saluran terhadap panjang saluran di atas rugi dilihat pada saluran tersebut sampai saluran ke-14 besar rugi-rugi yang terjadi cenderung fluktuatif. Hal ini terjadi karena rugi-rugi yang timbul di panjang saluran yang dipengaruhi oleh panjang sebuah saluran. Hal ini sesuai dengan bersamaan. Mana juga yang ketiga itu berdasarkan grafik fungsi dapat dilihat bahwa nilai sebuah semakin banyak literasi dilakukan maka error akan semakin kecil. Dari grafik di atas dapat juga dilihat bahwa sistem telah kemungkinan adalah literasi kedua. Hal ini terjadi karena error yang terjadi telah memenuhi toleransi yang sudah ditetapkan yaitu 10 sampai 14. Ini juga analisa grafiknya. Di sini juga analisa grafik, di sini juga kesimpulan sama seperti tadi itu. Di sini juga analisanya. Di sini juga analisa dan di sini juga kesimpulannya. Di sini ada percobaan 3 yaitu analisa gangguan simetris sistem tenaga. Di mana percobaan 3 ini tujuannya percobaan mendapatkan besar arus hubung singkat 3 fase untuk gangguan pada bus. 2 mendapatkan besar arus hubung singkat 3 fase untuk gangguan pada saluran. Gangguan 3 fase. Di sana dasar teorinya itu yaitu B1 gangguan hubung singkat 3 fase hubung singkat atau short circuit merupakan salah satu jenis gangguan yang bisa terjadi di sistem tenaga listrik. Gangguan hubungan singkat didefinisikan sebagai hubungan konduksi sengaja atau tidak sengaja melalui hambatan atau impedasi yang cukup rendah antara dua atau lebih titik yang dalam keadaan normalnya mempunyai beda potensial pertegangan. Di sini juga B2 itu dengan internal mesin berbeda dalam peralihan. Tegangan yang terhubung seri dengan X pencatatan harus keadaan tetap. IL bila saklar S terbuka dan mencatu harus pada hubung singkat hingga melalui XD dan ZX bila saklar ditutup jika didapatkan membentukkan E atau arus yang mengalir di XD. Ini adalah dengan saklar terbentuk tidak adalah di bawah. Sebaiknya IG yang terhubung seri dengan reaktasi sampai XX adalah rangkaian ekuivalen padi masa tetap untuk semua beban. Di sini alat tambahan bisa kita lihat di percobaan 3. Ini hasil dan analisa pengamatan gangguan pada bus tanpa nilai impedansi, gangguan pada saluran dengan impedansi, dan gangguan pada bus dengan nilai impedansinya. Di sini kesimpulannya adalah satu, besar arus hubungan singkat 3 fase pada gangguan pada bus didapatkan nilai arus hubungan singkat yang semakin kecil yaitu pada bus 1 bernilai 8,33, pada bus 2 bernilai 1,19 dan pada bus 3 bernilai 0,64 A dan pada bus 4 bernilai 0,939 A di mana harus hubungan singkat kecil mendapatkan pada bus 4. Kedua, berdasarkan besar arus hubung singkat 3 fase pada gangguan pada saluran didapatkan nilai arus hubung singkat yang semakin kecil yaitu pada 220% bernilai 267 ampere, pada 40 bernilai 192, pada bus 60% bernilai 1,42 dan pada 80% bernilai 1,21 di mana semakin jauh lokasi gangguan maka impedasi semakin besar hingga arus gangguan semakin kecil. Sini ada percobaan 4 yaitu analisa gangguan tidak simetris sistem tenaga. Di mana 4.1 gangguan satu ke fase tanah. Tujuannya percobaan ini adalah mengetahui besar arus hubung singkat satu fase ke tanah. Kedua, mengetahui impedansi urutan positif, negatif, dan urutan 0 beserta matrik impedansinya. 3. Mengetahui besar arus hubung singkat satu fase ke tanah melalui impedasi jika terjadi gangguan di masing-masing bus. Sini bisa lihat dasar teori itu B11 gangguan satu fase ke tanah. Kemungkinan terjadi gangguan satu fase ke tanah adalah back flashover antara tiang ke salah satu kawat transmisi distribusi. Sesaat setelah tiang tersebar petir yang besar walaupun tahanan kaki tiangnya cukup rendah, namun bisa juga gangguan fase ke tanah ini terjadi sewaktu salah satu kawat fase transmisi atau distribusi tersentuh pohon yang cukup tinggi. Berikut rumus yang digunakan satu sama V atau Z. Sebagian besar gangguan terjadi pada sistem
bukanlah gangguan tiga fase seimbang, yaitu simetris, tetap gangguan tidak seimbang, yaitu tidak simetris, khusus gangguan saluran ke tanah single line the ground. 4.2 itu gangguan antar fase, di mana tujuannya adalah mengetahui besar arus hubung singkat di antar fase. 2. Mengetahui impedasi urutan positif, negatif, dan urutan 0 beserta matrik impedasinya. 3. Mengetahui besar dan arus hubung singkat antar fase ke tanah melalui impedasi jika terjadi gangguan masing-masing bus. B. Dasar teori gangguan antar fase. Pada gangguan antar fase, besarnya gangguan yang hanya ditentukan oleh impedasi urutan positif dan urutan negatif saja, sedangkan komponen urutan 0 tidak ada, karena pada saat gangguan tidak terhubung hubung ke tanah. 4.3 Gangguan dua fase ke tanah. Tujuannya itu mengetahui besar arus hubung singkat ke fase ke tanah. Mengetahui impedasi urutan positif, negatif, dan urutan 0 beserta masing impedasinya. Yang ketiga itu mengetahui besar arus hubung singkat fase ke tanah melalui impedasi jika terjadi gangguan di masing-masing bus. Zona gangguan dasar teorinya lebih B.1 gangguan dua fase ke tanah, gangguan hubung singkat dua fase ke tanah, yaitu gangguan yang terjadi ketika kedua fase hubung singkat ke tanah. Pada gambar 4.5 memperlihatkan generator tiga fase dengan gangguan pada fase B dan C melalui sebuah impedasi ZF ke tanah. Alat dan bahan bisa kita lihat di sini yang percobaan 4 itu, dan ini hasil pengamatan kita. Gangguan antar fase bus 2 dan 3 atau sampai 3, lokasi 50%, gangguan pada 2 fase ke tanah bus 1. Di sini ada kesimpulan nomor 4 percobaan 4 ini. Satu, arus hubung singkat belum gangguan punya nilai yang lebih kecil, yaitu 5,17 sampai 90 derajat, dan 0 dibandingkan dengan setelah terjadinya gangguan. Hal ini dikarenakan besarnya arus gangguan hanya ditentukan oleh impedasi. Kedua, nilai impedasi urutan positif, negatif, dan 0 dapat dihitung menggunakan teorema Thevenin, dan pada urutan 0-nya menambahkan netral dikenakan hubung ke tanah, yang di mana cara perhitungan tergantung dengan hubungan yaitu delta pada generator dan transformator. Semakin jauh jarak gangguan bus dari suatu generator, maka arus hubung singkat yang didapatkan akan semakin kecil. Hal ini karena besarnya arus gangguan hubung singkat dipengaruhi oleh besarnya impedasi saluran yang bergantung pada panjang saluran dan jenis konduktor. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.